Hai Sobat Susenas, kali ini kita akan membahas blok 42 pengeluaran untuk barang-barang bukan makanan selama sebulan dan setahun terakhir. Bagian 1. Pencatatan untuk nilai barang-barang bukan makanan dan tahan lama menggunakan delivery approach, artinya nilai barang dicatat ketika barang tersebut telah diterima rumah tangga. Jika rumah tangga telah melakukan pembelian barang tetapi barang tersebut masih dalam pengiriman, maka pembelian tersebut tidak dianggap sebagai pengeluaran. Namun, barang yang sudah diterima walaupun masih belum lunas atau dibeli secara kredit, maka pembelian tersebut akan dicatat sebagai pengeluaran. Pencatatan nilai barang-barang bukan makanan yang habis pakai dilihat dari kemasan yang telah dibuka. Contoh, sampo. Jika kemasan yang dibeli 2 botol, namun baru 1 botol yang dibuka, maka pengeluaran yang dicatat hanya 1 botol. Pencatatan pengeluaran untuk pembelian barang secara kredit adalah harga barang jika dibeli secara cash atau tunai. Untuk barang yang dibeli di bawah harga pasar atau harga subsidi, pengeluaran diperkirakan sesuai dengan harga pasar. Bagaimana jika pembelian harga diskon atau pembayaran non-cash? Pengeluaran dicatat sesuai dengan harga yang dibayarkan, bukan harga sebelum diskon ya sobat. Lalu, untuk barang yang dibeli dengan cashback, maka pencatatan adalah harga barang saat dibeli. Nilai cashback yang diterima akan dicatat sebagai penerimaan dari transaksi keuangan blok 7 rincian 5 kolom 2. Sub-blok A, perumahan dan fasilitas rumah tangga. Rincian 199 memuat status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati. Rincian 200 terisi apabila rincian 199 berkode 1 atau 4, yaitu milik sendiri atau bebas sewa. Perkiraan sewa sebulan merupakan harga sewa yang berlaku di daerah setempat. Rincian 201 terisi apabila serincian 199 berkode 2 atau kontrak. Nilai kontrak adalah nilai untuk sebulan terakhir. Jadi jika rumah tangga sudah membayar 12 juta untuk harga kontrak selama setahun, maka nilai yang diisikan adalah 1 juta, yaitu harga sebulan terakhir. Rincian 202 terisi apabila rincian 199 berkode 3 atau sewa. Bagaimana jika harga sewa lebih rendah dari harga yang berlaku? Misal, menyewa rumah milik saudara atau kerabat. Maka tetap dianggap membayar sewa rumah sebesar harga sewa yang berlaku di daerah setempat. Selisih harga sewa rumah akan dianggap sebagai penerimaan transfer untuk rumah tangga tersebut dan dicatat di blok 5E rincian 3 kolom 3. Rincian 203 terisi apabila rincian 199 adalah rumah dinas atau lainnya. Rincian 204 pengeluaran untuk pemeliharaan rumah dan perbaikan ringan. Di sini tidak termasuk untuk pengeluaran yang sifatnya untuk memperluas atau mengubah bentuk atau meningkatkan kualitas bangunan. Rincian 215 sampai 223 terisi jika rumah tangga memiliki atau menggunakan kendaraan bermotor. Untuk yang menggunakan kendaraan dinas juga dicatat di sini ya sobat. Lalu dicatat pula di komponen upah atau gaji dalam bentuk barang atau jasa di blok 5A. Pada rincian 223 terdapat perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor. Untuk ini, perbaikan yang dimaksud adalah meliputi perbaikan ringan ataupun besar. Rincian 224 sampai dengan 233 mencatat pengeluaran untuk bahan bakar untuk keperluan rumah tangga lainnya. Khusus untuk konsumsi LPG dihitung berdasarkan jumlah yang benar-benar dikonsumsi, bukan berdasarkan jumlah tabung gas yang telah dibuka. Rincian 233 pengeluaran kayu bakar dan bahan bakar lainnya. Nah, apabila kayu bakar tidak berasal dari pembelian, misal diambil dari kebun milik rumah tangga, maka besarnya pengeluaran kayu bakar yang berasal dari kebun milik rumah tangga dianggap juga sebagai nilai produksi dari usaha rumah tangga. Ini akan dicatatkan juga di dalam blok 5C rincian 2 kolom 2. Lalu,
Apabila kayu bakar dan bahan bakar lainnya berasal dari usaha rumah tangga, misalnya perdagangan, maka margin perdagangan dan biaya produksinya juga dicatatkan pada blok 5B, kolom 5, dan kolom 6. Rincian 235 sampai 239 di sini untuk mencatat pengeluaran pos dan telekomunikasi. Pengeluaran pulsa adalah pengeluaran untuk seluruh anggota rumah tangga yang memakai HP. Untuk pengiriman barang termasuk dalam kelompok ini, maka yang pengirimannya melalui jasa angkutan online seperti GoSend dan sebagainya akan dicatat pada rincian 239. Beda halnya jika pembelian makanan dan minuman online ya sobat, tidak masuk di sini melainkan di rincian 274. Tapi ingat, pengeluaran makanan dan minumannya tetap dicatat di blok 41. Lalu, jika pengeluaran pulsa atau internet atau ongkos kirim gratis itu bagaimana? Nah, tidak perlu dicatat ya teman, atau tidak perlu diimputasi. Subblok B, aneka barang dan jasa. Untuk biaya kesehatan, pencatatannya ada pada kolom 3, out of pocket, dan kolom 5, pengeluaran setahun terakhir. Total pengeluaran antara kolom 3 dan kolom 5 bisa berbeda. Kolom 3 itu untuk pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan oleh rumah tangga atau out of pocket, sedangkan kolom 5 itu adalah pengeluaran yang seharusnya dibayarkan pada setahun terakhir. Apabila dalam referensi waktu survei, pengeluaran untuk biaya sekolah atau kursus yaitu rincian 265, 266, 267, dan 270 belum dibayarkan, maka pengeluaran tersebut tetap diisikan atau dianggap sudah membayar. Nilai yang sama juga dicatat pada blok 7 rincian 5 kolom 2. Lalu, untuk biaya transportasi, responden yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas, biaya transportasi adalah harga perkiraan sewa kendaraan. Perkiraan biaya tersebut juga dianggap sebagai upah dan gaji dalam bentuk barang atau jasa. Blok 5A, kolom 6. Rincian 277 meliputi gaji atau upah pembantu rumah tangga, satpam, tukang kebun, dan sopir, baik yang menjadi anggota rumah tangga maupun bukan anggota rumah tangga. Lalu untuk pembantu rumah tangga atau sopir yang menjadi anggota rumah tangga, nilai upah dan gaji mereka dicatat pula sebagai pendapatan rumah tangga di blok 5A. Oke sobat, sampai di sini penjelasan bagian 1.